I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that dick. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviatun Hasana. Saya dari kelas 11 Biologi 1. Dan di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem respirasi manusia. Sistem respirasi manusia terdiri dari organ pernafasan, mekanisme pernafasan, volume pernafasan, dan pernapasan perut dan dada, gangguan kelainan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pernafasan. Yang pertama yaitu organ pernafasan. Di organ pernafasan terdapat rongga hidung terdiri dari silia. Silia berfungsi menyaring udara yang masuk lendir, berfungsi melembabkan rongga hidung dan mengatur suhu tubuh. Dan kelenjar minyak berfungsi untuk membasahi silia, dan olfaktori atau saraf pembau berfungsi untuk mendeteksi bau, dan saraf menuju ke otak berfungsi memberi perintah ke otak, dan nasal atau tulang hidung. Selanjutnya ke organ kedua yaitu faring atau letak. Terletak di belakang esofagus dan terdapat katup epiglotis. Katup epiglotis terbuka saat pernafasan dan tertutup saat makan agar makanan tidak masuk ke trakea. Selanjutnya ke organ yang ketiga yaitu laring atau pangkal tenggorokan. Terdapat pita suara dan jakun. Pita suara akan berguna jika menghasilkan suara. Jika ada suara yang masuk, maka pita suara akan bergetar dan menghasilkan suara. Laring terletak di persimpangan saluran pasing yang membelah trakea dan kerongkongan. Selanjutnya ke organ yang keempat yaitu trakea atau tenggorokan. Terdiri dari 16 sampai 22 cincin tulang rawa dan tulang pipa, dilindungi tulang manubrium sterni dan tersusun oleh jaringan ikat. Jaringan ikat atau bagian atas, jaringan otot polos atau bagian tengah, silia dan lendir atau bagian dalam. Selanjutnya ke organ yang kelima yaitu bronkus atau percabangan dan trakea. Bronkus terdapat 2 cabang yaitu kanan dan kiri, sedangkan yang kanan lebih pendek dan yang kiri lebih panjang. Bronchiolus atau percabangan dari bronkus. Bronchiolus terdapat 2 cabang yaitu kanan dan kiri, sedangkan yang kanan mempunyai 3 cabang lebih pendek dan yang kiri mempunyai 2 cabang lebih panjang. Selanjutnya alveolus atau cabang dari bronchiolus berupa bulatan-bulatan seperti anggur yang membentuk bulatan darah yang berfungsi menjadi tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Oksigen diserap oleh pembuluh darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh dan memecah makanan menjadi energi. Yang kedua yaitu proses pernafasan. Proses pernafasan pada manusia dimulai saat seseorang mengambil udara melewati hidung yang ditandai dengan otot diafragma yang berkontraksi. Rongga hidung akan menyaring berbagai kotoran sehingga tidak ada benda asing yang masuk selain udara. Setelah itu, udara masuk ke batang tenggorokan. Udara dari batang tenggorokan atau trakea masuk ke paru-paru melalui bronkus dan bronchiolus menuju alveolus dan terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida pada pembuluh darah. Oksigen dan kemudian menuju jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Setelah pertukaran oksigen dan karbon dioksida selesai, otot diafragma akan rileks dan rongga dada kembali seperti semula. Udara yang mengandung karbon dioksida akan terdorong menuju bronchiolus, bronkus, trakea dan keluar melalui hidung. Selanjutnya mekanisme pernafasan. Pada manusia, mekanisme pernafasan yaitu ada 3, yaitu eksternal, internal, dan sel-sel tubuh. Eksternal itu O2 masuk ke saluran pernafasan sampai ke alveolus, dan oksigen bercampur sama hemoglobin menjadi oksihemoglobin, dan hemoglobin yang menyebabkan darah berwarna merah dan menjadi O2 bercampur dengan hemoglobin menjadi HbO2. Terjadi karena di alveolus terdapat banyak pembuluh darah
dan internal HbO2 yang terjadi menyebar berpisah menjadi Hb plus O2. Hb itu mencari oksigen lagi, sedangkan O2 itu masuk ke sel-sel tubuh Yang ketiga yaitu sel-sel tubuh. O2 akan memecah makanan menjadi oksigen H2O. Dan energi itu terjadi di mitokondria. Selanjutnya yaitu pernafasan dada. Pernafasan dada biasanya dilakukan dalam sehari-hari. Pernafasan dada terdiri dari dua, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Yang inspirasi, rongga dada kita akan membesar. Buktinya, saat kita menghirup udara, maka tulang dada kita terangkat dan membesar. Dan tulang rusuk kita akan menaik dan membesar, tekanan udaranya sangat mengecil, sehingga udara dari luar itu masuk. Dan yang ekspirasi yaitu rongga dada kita akan mengecil. Buktinya, saat kita mengeluarkan CO2, maka tulang rusuk kita akan turun atau mengecil, dan tulang dada kita akan mengecil, tekanan udaranya kita akan membesar, sehingga CO2-nya keluar. Yang kedua yaitu pernafasan perut, di mana pernafasan perut dilakukan oleh atlet pesenaman Binakaragma. Pernafasan perut terdiri dari dua, yaitu inspirasi, yaitu perut kita akan datar ke atas dan otot perut kita akan berkontraksi ke atas. Dan rongga dada akan membesar dan tekanan udara volumenya mengecil, sehingga udara dari luar masuk. Dan yang kedua, ekspirasi. Otot perut kita akan berelaksasi dan perut menurun. Rongga dada kita akan mengecil, sehingga tekanan volume udaranya membesar, sehingga udara keluar. Selanjutnya yaitu volume pernafasan. Volume pernafasan ada 4, yaitu volume tidal adalah volume udara yang masuk dan keluar dari paru-paru saat proses pernafasan berlangsung dalam 500 mili. Volume cadangan inspirasi atau komplementer adalah volume udara tambahan yang masuk ke paru-paru setelah proses pernafasan berlangsung 1500 mili. Volume cadangan ekspirasi atau suplementer adalah volume udara yang masih tersisa dan dapat diembuskan di akhir proses pernafasan 1500 mili. Volume resuder adalah volume udara yang tetap berada dalam paru-paru meskipun nafas diembus kuat 100 mili. Gangguan sistem respirasi atau penyakit manusia. Asma terjadi pemicunya alergi, debu, dan asap rokok tidak dapat sembuh total. Influenza terjadi infeksi virus influenza, gejala pilek, batuk, nyeri tubuh. Bronkitis terjadi peradangan pada bronkus, dapat bersifat akut dan kronis. Pneumonia terjadi akibat infeksi bakteri. Pneumonia yang menyerang alveolus menyebabkan paru-paru alveolus berisi cairan atau nanah. Yaitu selanjutnya yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pernafasan. Yang pertama, usia. Usia makin muda usia seseorang, maka makin tinggi frekuensi pernafasannya. Dan jenis kelaminnya, perbedaan frekuensi pernafasan laki-laki dan perempuan. Dalam disebabkan laki-laki memiliki paru-paru yang lebih besar dari perempuan. Dan suhu tubuh yang meningkatkan dapat menyebabkan peningkatan pernafasan, dikarenakan tubuh mencoba untuk mendinginkan diri. Dan penyakit seperti cedera kepala, penyumbatan saluran pernafasan, apnia tidur, masalah metabolisme. Dan posisi tubuh. Posisi terdiri akan menaiknya frekuensi pernafasan, sedangkan posisi berbaring akan menurunkan frekuensi pernafasan. Sekian dari presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata. Saya mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.